Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu terjaga kesehatannya. Alhamdulillah kemarin kalian sudah melakukan atau melaksanakan ujian penilaian tengah semester. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Jadi di semester 1 ini kalian hanya mendapatkan 2 bab. Yang kemarin sudah. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu statistika. Tentunya materi statistika ini kalian sudah tidak asing lagi, atau ketika di SD ataupun SMP kalian sudah pernah bertemu dengan si statistika ini. Harusnya kalian sudah paham dan sudah ahli untuk mengerjakan soal-soalnya, gitu ya. Sekarang sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, sebaiknya kita masuk ke dalam teori dulu. Penjelasan di sini ada pengertian statistika. Jadi di statistika itu ada dua, ada statistika dan ada statistik. Beda ya artinya antara statistika dan statistik. Kalian bisa dilihat, bisa dipahamin. Kalau statistika itu ilmu yang mempelajari caranya itu kayak gimana, terus sistemnya itu seperti apa, itu masuknya ke dalam statistika. Ilmu yang mempelajari cara-cara gimana sih cara mengerjakannya, gimana sih cara pengumpulan datanya, pengolahannya, cara menghitungnya, itu statistika. Nah, kalau statistik itu kumpulan dari data-datanya, kumpulan dari angka-angkanya. Misal, kumpulan nilai-nilai matematika kelas 9 itu statistik. Nah, gimana cara ngitung rata-ratanya? Gimana cara ngitung mediannya? Itu menggunakan statistika atau ada di materi statistika. Gitu ya. Ibu harap kalian mengerti, atau kalian boleh artikan sendiri apa sih itu statistika atau statistik menggunakan versi kalian, asal kalian paham. Takutnya nanti pada saat ulangan harian ibu meminta perbedaan antara statistika dan statistik, gitu ya. Nah, di statistik ini ada rata-rata, ada median, ada modus. Ini udah biasa nih ketemu nih. Di SMP ada, di SD ada, gitu ya. Ini biasa nih ketemu. Nanti kalau misalnya kalian kuliah, meneruskan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, untuk mengakhiri S1-nya atau D3-nya atau apapun itu, kalian harus menyusun skripsi. Dan biasanya di susunan skripsi itu, untuk menghitung data-datanya, kalian menggunakan statistika. Makanya ini penting, dari SD ada, dari SMP ada, dari sekarang kalian SMK pun ada, karena ini penting. Gitu ya. Nah, populasi dan sampel. Jadi di dalam statistika itu ada populasi dan sampel. Populasi itu seluruh objek yang akan diteliti, seluruh objek yang akan kalian amati. Misal, kalian mau meneliti SMK Albana, anak-anak kelas 12 SMK Albana, mau meneliti mereka nih. Nah, tapi yang masuk ke dalam sampel itu tidak semuanya. Kalian tidak mungkin menghitung semuanya, tetapi kalian hanya mengambil sampel atau mengambil contoh sih, kayak mengambil beberapa saja gitu. Nggak mungkin semuanya. Jadi populasinya itu seluruh anak kelas 12 SMK Albana.
kan kelas 12 SMK Albana itu ada banyak, ada PM, ada OTKP, ada TKJ, ya kan. Nah, yang mau kalian jadiin sampel itu yang mana nih? Apakah PM, apakah TKJ atau OTKP? Jadi tidak semuanya, kalau sampel itu tidak semuanya, hanya yang kalian mau ujikan saja gitu. Lalu ada datum dan data. Datum itu bilangannya saja atau angka-angkanya saja. Misalnya datumnya itu hanya 78, 79, terus 83 atau 85. Itu disebutnya datum. Nah, kalau data itu kumpulannya. Kayak gini deh misalnya. Datum itu isinya 76, 78. Ini satu-satu nih, kalau datum itu satu-satu. Terus 82, 87, ini satu-satu nih. Kalau datum itu hanya satu-satu. Nah, kalau data itu kumpulannya. Kumpulan dari datum. Gitu. Sebenarnya ini hanya menjelaskan saja biar kalian paham. Terus di data itu ada data kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini apa sih? Silahkan kalian cari. Ini tugas pertama. Apa itu kuantitatif dan kualitatif? Dan silahkan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tidak menggunakan bahasa internet ya. Paham? Nah, selanjutnya setelah pengertian statistika itu ada penyajian data. Biasanya penyajian data itu menggunakan diagram-diagram. Kalian udah pasti tahu nih diagram batang itu apa, yang kayak gimana. Diagram garis itu seperti apa wujudnya. Diagram lingkaran itu yang kayak gimana, apakah kotak? Yang pasti diagram lingkaran itu berarti berbentuk lingkaran. Histogram dan poligon frekuensi, OGIF, tabel distribusi frekuensi. Waktu di SMP mungkin kalian ketemunya hanya di nomor 1, 2, 3, dan 6. 4 dan 5 itu belum. Nanti akan Ibu ajarkan. Ini 4 dan 5 ini digunakan untuk menghitung skripsi. Ini juga digunain sih batang, garis, tapi biasanya di skripsi itu menggunakan yang nomor 4 gitu. Contoh diagram batang ada di LKS. Nih, diagram batang. Kalian harus bisa membaca diagram batang, jangan sampai kalian salah dalam penulisan diagram batang. Contoh misalnya kalian nulis jenis barangnya di sini, jumlahnya di sini, itu salah. Kalian harus bisa tahu posisinya itu di mana. Kalau misalnya frekuensi, kayak misalnya nih, ini frekuensi ini dia dituliskan di sebelah kiri atau dia yang panjang ke atas. Nah, ininya itu jenisnya atau macamnya. Kalian harusnya udah bisa paham sih, karena ini materi kelas 9, materi kelas 6 gitu. Nih, kayak di sini. Ini jenis barangnya. Frekuensinya itu ada di sebelah sini. Kalian jangan sampai salah ya. Nih, kayak kuis ke nilai. Kalau misalnya ini dimasukkan ke dalam diagram batang, kira-kira kuis ke-nya ini ada di bawah atau ada di atas? Ayo, yang mana? Kalau kuis ke ini, dia itu ada di atas. Nilai itu ada di bawah. Karena frekuensinya itu yang ini. Kalian harus bisa dan harus tahu gimana posisinya ya. Oke. Ini juga ada nilai diagram garisnya. Kalian harus paham. Yang
nanti akan Ibu beri tugas yaitu diagram batang dan diagram garis. Kalian akan membuat diagram batang dan diagram garis. Oke, dibuat sekreatif mungkin. Ibu akan menunggu. Tugasnya nanti akan Ibu berikan. Penjelasan Ibu mungkin hanya segini saja. Di pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan bagaimana cara menghitung diagram lingkaran, karena diagram lingkaran sendiri itu cukup gampang sebenarnya. Lalu nanti akan Ibu jelaskan histogram dan ogive. Ya. Penjelasan Ibu hanya sampai sini aja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat!